anak-anak, hari ini kita akan belajar literasi untuk kelas 1 sekolah dasar dengan tema kemerdekaan pahlawan idolaku. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara Indonesia. Insinyur Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra sang fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno berulang kali dipenjara karena beliau tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Inilah gambar Bung Karno. Perjuangan Soekarno cukup panjang sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bersama dengan Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya, beliau menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama melihat apa saja yang perlu kita teladani dari Bapak Soekarno dan para tokoh-tokoh lainnya. Simak video selanjutnya ya. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, pada tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merdeka. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari jasa para pahlawan. Untuk itu, diperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Lalu, apa saja ya rahasia para pahlawan sehingga memperoleh kesuksesan yang begitu luar biasa, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia? Mari kita bersama-sama belajar untuk meneladani sikap-sikap pahlawan dalam hidup kita, sehingga kita juga bisa beroleh kesuksesan seperti para pahlawan terdahulu. Sikap pahlawan apa saja ya yang perlu kita teladani? Yang pertama, berani. Berani dalam hal apa? Kita bisa lihat ada gambar-gambar pahlawan kita terdahulu. Luar biasa ya hebatnya mereka. Pahlawan memiliki sikap pemberani. Pahlawan berani menghadapi musuh, juga berani menghadapi rintangan yang menghadang demi membela bangsa. Meskipun hal yang dihadapi begitu berat, pahlawan tidak gentar dan pantang mundur sebelum tujuan bangsa tercapai. Pasti takut melihat para penjajah, namun pahlawan mengesampingkan perasaan takutnya hanya untuk kemerdekaan bangsa. Sikap pahlawan yang kedua yang perlu kita teladani adalah jujur. Sikap lain yang dimiliki oleh pahlawan adalah kejujuran. Seorang pahlawan berjuang dengan gigih namun pantang berbuat curang. Dalam memperjuangkan tujuan bangsa, para pahlawan tetap mengikuti aturan yang ada. Yang ketiga, sikap pahlawan yang perlu kita teladani adalah rela berkorban. Rela berkorban di sini, pahlawan-pahlawan kita meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta dan benda mereka demi kemerdekaan bangsa.
Dalam memperjuangkan bangsa Indonesia, para pahlawan juga rela berkorban nyawa. Rela berkorban itu artinya mengesampingkan kepentingan kita demi kepentingan bersama. Pahlawan rela berlatih setiap hari, tinggal jauh dari keluarga, menghadapi situasi yang sulit, menghadapi musuh yang berbahaya, demi bangsa kita. Hebat ya para pahlawan kita. Lihat, di gambar nomor 2, saat bendera merah putih akan dikibarkan, banyak sekali masyarakat yang menunggu berkibarnya bendera merah putih. Oleh sebab itu anak-anak, saat kita diminta untuk hormat bendera, kita harus hormat dengan sikap yang baik. Karena pada zaman dahulu, untuk hormat bendera saja, para pahlawan berkorban nyawa untuk kemerdekaan kita, demi melihat setiap kita bisa hormat dengan aman. Tadi kita sudah belajar untuk melihat apa saja sikap-sikap pahlawan yang perlu kita teladani. Nah, sekarang mari kita juga mempraktekannya di sekolah. Sikap pahlawan apa saja tadi yang sudah kita ketahui? Yang pertama ada berani. Nah, di sekolah sikap pahlawan apa yang perlu kita lakukan? Terutama berani. Kita harus berani memimpin doa. Bu Sola mau kasih jempol untuk anak-anak yang sudah berani memimpin doa di kelas. Yang kedua, berani menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Jadi open mic, lalu menjawab pertanyaan Bapak Ibu Guru, itu kalian sudah melakukan sikap pahlawan berani. Hebat ya ternyata anak-anak, pasti kemarin-kemarin sudah melakukannya. Jika belum paham, anak-anak berani bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Nanti Bapak Ibu Guru akan mengulang kembali atau menjelaskan secara khusus pada anak-anak. Ya. Oke, lanjut. Apa yang bisa kita lakukan pada sikap kedua? Apa saja sikap para pahlawan yang dapat dilakukan di sekolah? Oh, yang nomor 2 tadi adalah jujur. Nah, di sini jujur mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas secara mandiri, mulai dari menulis sendiri dan menjawab pertanyaan sendiri. Apabila Bapak Ibu Guru bertanya, anak-anak menjawab dari hasil pemikiran anak-anak sendiri, bukan dari bisik-bisik mama dan papa ya. Lalu tugasnya ditulis juga secara mandiri, supaya semakin sering anak-anak berlatih, semakin mudah juga anak-anak dalam memahami materi. Apalagi semakin sering anak-anak mencoba, maka tulisan anak-anak di rumah akan semakin bagus dan rapi. Jadi, anak-anak harus belajar menulis sendiri dan menjawab pertanyaan sendiri. Hebat, pasti anak-anak bisa melakukannya. Sikap para pahlawan yang kedua. Apa saja sikap para pahlawan yang dapat dilakukan di sekolah? Yang ketiga adalah rela berkorban. Rela berkorban tadi artinya mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Nah, rela berkorban di sini kita harus lebih mendahulukan mengerjakan tugas-tugas kita terlebih dahulu daripada bermain game atau bermain dengan teman. Karena mengerjakan tugas itu jauh lebih penting daripada kita hanya sekedar bermain-main. Karena
Kadang mama dan papa kita juga sedang bekerja. Lalu saat mama dan papa kita meminta kita untuk mengerjakan tugas, tandanya orang tua kita sudah siap untuk mendampingi kita dalam belajar. Lalu kita sebagai anak-anak mengesampingkan bermain terlebih dahulu. Karena orang tua kita punya kepentingan lain, yaitu bekerja, yaitu urusan-urusan yang lain, ya. Jadi saat anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas, anak-anak harus mau melakukannya. Karena itu tandanya mama dan papa kita siap untuk mendampingi. Dan kita harus rela mengesampingkan kepentingan kita yang lain, yaitu bermain, karena bisa dilakukan di waktu yang lain dan itu tidak mendesak. Yang mendesak adalah pekerjaan mama dan papa kita dan tugas kita. Itu yang terpenting. Kita sudah belajar tentang apa saja sikap pahlawan yang bisa kita teladani dan sikap pahlawan yang dapat kita lakukan di sekolah. Sekarang sebutkan sikap pahlawan yang dapat kita teladani dan kita lakukan di rumah. Selamat belajar anak-anak. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, dan patuhi nasihat orang tua. Tuhan memberkati. Dah.